Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jadi apa yang kita bayar dengan utang pajak kita itu sama gitu kan. Makanya kita nggak punya kewajiban atau namanya nihil. Tetap dikeluarin namanya SKPN. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata jumlah kredit pajak kita dengan jumlah pajak yang dibayar itu sama. Maka nanti dikeluarin keputusan SKPN. Kemudian ada tuh pencabutan wajib pajak kriteria tertentu. Dicabut penetapannya dalam hal kalau misalnya dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyelidikan pidana pajak, terlambat menyampaikan SPT masa untuk satu jenis pajak tertentu, 2 masa pajak berturut-turut, terlambat menyampaikan SPT masa untuk satu jenis pajak tertentu, 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender, atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Jadi, kan tadi kalau misalnya ada yang lebih bayar untuk kriteria yang dia itu patuh dan taat gitu kan, nggak pernah telat, nggak punya kewajiban pajak, nggak pernah nunggak, maka dia boleh kan kalau lebih bayar tuh mengajukan pendahuluan pengembalian pajak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada salah satu yang ternyata dia itu pelanggar, maka dia bisa dicabut tuh sebagai kriteria tertentunya itu. Jadi dia ke depannya itu nggak bisa lagi mengajukan pengajuan pengembalian pendahuluan lebih bayar. Nah, di sini wajib pajak persyaratan tertentu itu WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, WPOP menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan melakukan pembukuan dengan offset maksimal batas norma penghitungan penuh neto, kemudian lebih bayarnya itu sama dengan 0,5% dari omset atau kurang dari 1 juta. Kalau untuk WP Badan, omsetnya itu kurang dari 5 miliar, lebih bayarnya itu kurang dari 10 juta. Kalau untuk PKP yang menyampaikan SPT masa PPN, maka penyerahannya itu PPN ya, kurang dari 400 juta dan lebih bayarnya itu 28 juta. Nah, ini adalah WP dengan persyaratan tertentu yang surat ketetapan pajak, pengusaha, kena pajak gitu kan. Nah, ini boleh ya mengajukan restitusi. Nanti permohonannya itu akan dilakukan penelitian, kemudian akan muncul hasil pengembalian pendahuluan kelebihan pajaknya, kemudian setelah diperiksa baru nanti dikeluarkan SKP. Nah, dari jangka waktu permohonan sampai keluar SKP itu jangka waktunya 5 tahun. Nah, untuk PPEH itu di sini sampai dia mendapatkan pengembaliannya itu 3 bulan. Batas waktunya untuk PPN itu 1 bulan. Kalau misalnya setelah 5 tahun mereka itu masih belum juga mengeluarkan SKP-nya, maka ada sanksi kenaikan 100% itu yang akan kita terima. Nah, selanjutnya ada juga selain SPT, ada STP, ada SKP, satu lagi ada STP. STP itu adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, surat tagihan pajak, atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Penyebab diterbitkannya STP itu PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, terdapat kurang bayar atau akibat salah tulis atau salah hitung, WP dikenai sanksi berupa bunga atau denda. Kemudian untuk pengusaha kena pajak itu misalnya tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, wajib pajak diberikan imbalan bunga tapi tidak seharusnya diberikan, wajib pajak tidak atau kurang bayar sesuai dengan perjanjian mereka untuk mengangsur atau menunda, maka dikenakan sanksi administrasi bunga nih untuk yang tidak kurang bayar atau salah atau hitung itu sanksi administrasi bunganya 5%. Ditambah suku bunga acuan. Kemudian kalau yang WP dikenai misalnya dia dikenai bunga atau denda, maka itu sesuai pasal yang mengatur, contohnya apa, yang kalau misalnya kita telat lapor gitu ya. Kalau misalnya di sini PKP ada pengusaha kena pajak mereka tidak membuat
faktur pajak secara lengkap misalnya, atau tidak tepat waktu, maka 1% dari DPP, dasar pengenaan pajak. Jadi contohnya gini ya, pembelian barangnya itu 100 juta, terus dasar pengenaan pajaknya itu 11%. Berarti 100 juta dikali 11 itu 1 second. Ini kan 11 juta. Nah, kalau misalnya dia tidak melakukan tidak mengisi misalnya atau enggak telat, maka dia dikenakan 1% dari 11 juta, 1,1 juta dendanya. Nah, selama teman-teman nih misalnya ada kurang bayar atau ada salah tulis atau salah hitung, dan ini kan ada sanksinya masing-masing nih, tapi teman-teman belum dapat SPP, berarti selama belum diterbitkan SPP-nya berarti teman-teman belum bayar dengan SPP, kita bayar bunganya atau sanksi administrasinya kita ada SPP. Nah, STP itu karena dia surat tagihan atas sanksi administrasi berupa bunga, di sini dalam hal pembetulan kalau misalnya ada membetulkan sendiri SPP tahunan, kemudian kalau ada membetulkan sendiri PPh masa tahunan, masa yang mengakibatkan jadi lebih besar gitu ya utang pajak kita, kalau misalnya ada pembayaran atau penyeluruhan pajak yang terutang dalam satu masa pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, bagi kita telat bayar. Kalau misalnya ada pembayaran atau penyetoran kurang pajak yang terutang berdasarkan SPP dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPP tahunan, ini juga telat bayar. Kalau misalnya ada jumlah pajak yang harus dibayar menurut ketetapan pada saat jatuh tempo tidak atau kurang bayar, ini juga kan kalau ada ketetapan bayar pajak kan hitungannya kita juga telat bayar ya. Kalau misalnya ada diperbolehkan mengangsur atau menunda juga sama, hitungannya kita telat bayar. Kalau misalnya kita menunda menyampaikan SPT, kemudian sementara pajak terutang kurang dan yang semula terutang, PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, ini juga diterbitkan tuh STP apa bunganya. Nah, STP ini denda kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tapi dia tidak yang tadi ya, tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Nah, kan faktur pajak itu wajib dibuat setiap bulan itu maksimal, kalau sekarang ya karena sistemnya kemarin lagi error tuh maksimalnya tanggal 20. Kalau biasanya normalnya tanggal 15, mungkin nanti akan balik lagi ke tanggal 15 gitu ya. Kalau ternyata lebih dari tanggal 15 kan tadi dikenakan sanksi 1% ya dari DPP, dasar pengenaan pajaknya gitu. Nah, ini juga kalau misalnya ada pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tapi dia tuh tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, kemudian entah identitas pembeli, kemudian identitas pembeli serta nama tanda tangan, kemudian melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, misalnya harusnya Januari tapi dia buatnya Februari, maka terhadap pengusaha PKP tersebut selain wajib menyita pajak yang berutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari pengenaan pajak. Nanti dicek lagi ya 2% atau 1% ya. Oke.
2% betul. Kemudian, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi kartu pajak secara lengkap, maka dikenakan sama ya, 2%. PKP yang gagal berproduksi, maka ini sama juga dikenakan sanksi 2%. Ini jangka waktu penyampaian STP-nya. Di sini ada daftar data informasi kewajiban perpajakan, kemudian ada NPWP, PKP, kemudian diterbitkan SKP atau STP dalam jangka waktu 5 tahun kecuali karena pidana. Kemudian data informasi kewajiban perpajakannya itu diterbitkan SKP atau kalau misalnya dihapus diterbitkan SKP atau STP dalam jangka waktu 5 tahun kecuali pidana. Kemudian ada keberatan. Keberatan adalah upaya hukum administratif, bukan hukum pidana. Hal-hal yang bisa diajukan keberatan kalau misalnya kita menerima surat penetapan pajak, baik itu kurang bayar, baik itu SKP BT, tambahan, kemudian ini kurang tanya satu SKPLB yang dibayar tapi nihil, pemotongan dan pemungutan pajak. Persyaratan keberatan itu adalah satu keberatan untuk satu jenis pajak dan satu masa untuk satu tahun pajak. Jadi kalau misalnya kita keberatan nih ada banyak masa. Jadi kalau misalnya kita keberatan untuk contohnya PPh bulan Januari, tapi kita juga keberatan PPh untuk bulan Februari, maka satu keberatan itu untuk satu jenis masa pajak atau satu tahun pajak, nggak bisa digabungin isinya. Itu misalnya dalam satu surat keberatan itu langsung gitu yang merinci semua, itu nggak bisa satu jenis pajak untuk satu masa atau satu tahun pajak. Dan itu harus diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia, mengungkapkan pajak utang dan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, mengungkapkan jumlah rugi menurut perlindungan WP disertai dengan alasan yang mendasari dasar perhitungan, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim atau sejak tanggal output pajak. Dalam hal ada nilai SKP yang disetujui oleh WP harus dibayar terlebih dahulu sebelum mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan. Pasal A, B, dan C. Hasil dari pengajuan keberatan itu adalah nanti muncul SK keberatan. Maksimal itu 12 bulan sejak tanggal SK keberatan diterima. Keputusannya itu bisa jadi DJP itu menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau juga bisa menolak. Kalau ternyata menerima sebagian dan juga menolak, berarti di sini ada sanksi administrasi. Berupa apa? Berupa denda, yaitu 30% dari pajak kurang bayarnya dan ditagihkan melalui STP. Nah, selama kita belum menerima STP-nya dari DJP, berarti kita belum storing gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah nerima STP-nya, maka kita harus bayar berapa sih jumlah yang harusnya kita bayar dari yang separuhnya misalnya plus dendanya 30%. Dan sekian videonya. Terima kasih banyak. Silakan untuk dibaca-baca lagi sendiri ya. Kalau ada pertanyaan boleh dicari atau boleh ditanyakan di LMS. Terima kasih.